Jadi nanti yang terbuka tanya jawab dengan teman-teman di daerah. Nanti tolong juga Pak Maurits, pimpinan DPRD-nya kita undang supaya nanti perdanya nggak tarik-menarik. Ya. Dan kemudian setelah itu kita minta nanti para gubernur melakukan rapat dengan bupati wali kota yang ada di daerah masing-masing, sehingga menjadi lebih jelas. Saya kira itu Ibu Menteri Keuangan, kami akan mengawal tidak lanjut dari kebijakan pemerintah ini untuk tingkat daerah. Sekian dan terima kasih. Pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8%, karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12%, juga sudah naik 12%. Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat haknya diberikan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Nah, ketentuannya ini ya, THR dan G13, gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret, dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret. Untuk THR, untuk gaji ke-13, apa yang diterima bulan Mei, itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran, dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu, karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, 0,65. Untuk belum Mas. Iya, iseng banget ini. Iya terus. Belum tabelnya. Iya. Ya, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3, ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu, tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang sampai disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan tahun 2023 adalah pada slide ini,
totalnya 38,8 triliun sama tahun 2023. Tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah. Sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal. Supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR, PN dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung. Tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja. Jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu, mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing Satker itu. Dan itu nanti akan direkonsiliasi. 19 Maret Satker tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri, maksudnya kalau tadi Satker itu yang masih ASN aktif, untuk 19 Maret itu untuk para pensiunan baik ASN, TNI, Polri, yaitu Taspen dan Asabri. Itu mengajukannya tanggal 19 Maret. Tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri. Dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22, tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR, dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana. Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi, bahwa untuk APBD, pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU, dana alokasi umum, tahun 2024 itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13. Jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Di dalamnya, dalam hal ini alokasi DAU dan gaji dan tunjangan melekat ASND yang sebesar 250,8 triliun itu di situ sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13, yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah. Ini yang di dalam tabel ini